Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran SKI hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Baik, Ustaz pimpin doanya. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Silahkan anak-anakku dibuka buku SKI-nya halaman 23. Gimana? Sudah? Alhamdulillah. Semoga kalian diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Baik, silakan perhatikan penjelasan Ustaz berikut ini. Pelajaran 2, Pembinaan Masyarakat Madinah. Dalam menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dengan sabar membimbing umat Madinah untuk membuat peradabannya semakin maju. A. Perjanjian Aqabah pertama. Pada tahun ke-12 setelah kenabian, Nabi Muhammad SAW ditadangi 12 orang dari Yasrib hendak masuk Islam. Mereka menerima dakwah Nabi dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan itu anak-anak terjadi di Bukit Aqabah dan mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Perjanjian itu dinamakan Perjanjian Aqabah 1 anak-anak, yang isinya antara lain sebagai berikut. 1. Setia kepada Nabi serta rela berkurban harta dan jiwa demi menyebarkan Islam. 2. Anak-anak tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak curang dan tidak dusta. Jadi anak-anakku yang soleh-solehah, Nabi Muhammad SAW juga mengutus Mus'ab untuk mensyiarkan agama Islam di Yasrib. Setelah Mus'ab berdakwah di Yasrib, kemudian apa yang terjadi anak-anak? Jadi banyak masyarakat di Yasrib memeluk agama Islam. Yang B. Perjanjian Aqabah kedua. Pada tahun ke-13 setelah kenabian, datang rombongan dari Yasrib untuk melakukan ibadah haji yang jumlahnya lebih besar dari yang pertama. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk datang ke Yasrib dan mengajarkan agama Islam di sana. Perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Aqabah kedua anak-anak. Isi Perjanjian Aqabah 2 yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. 1. Berusaha untuk selalu mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas. 2. Berusaha untuk selalu menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. 3. Berusaha menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. 4. Berusaha untuk tetap tegak berdiri dari celaan orang yang suka mencela karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, seperti kalian melindungi istri dan anak-anak kalian, maka bagi kalian adalah surga. Setelah berhasil membuat perjanjian Aqabah pertama dan Aqabah kedua,
Akhirnya Rasulullah SAW mempersatukan dalam persaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin. C. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Pada masa Nabi, masjid digunakan untuk kegiatan peribadahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan masjid adalah hal yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriyah, bertepatan pada bulan September 622 Masehi. Masjid itu dibangun umat Islam dengan bergotong royong, dan Nabi juga ikut serta dalam pembangunan Masjid Nabawi. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun anak-anak, Nabi Muhammad SAW menggunakannya untuk berbagai keperluan seperti berikut. 1. Pusat peribadahan. 2. Pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. 4. Menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal. Yang terakhir, yang kelima, tempat menggali perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah membangun Masjid Nabawi, umat Islam membangun masjid lainnya seperti 1. Masjid Jumu'ah. 2. Masjid Gamamah. 3. Masjid Bani Quraizah. 4. Masjid Ubay bin Ka'ab. 5. Masjid Salman. 6. Masjid Ali. D. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial. Tujuan dari persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin antara lain menghilangkan fanatisme jahiliyah, dan tidak ada suatu dibela kecuali hanya Islam. Di samping itu juga menghapus perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah. Seorang tidak lebih unggul dan merasa rendah kecuali karena ketakwaannya. Isi perjanjian antara kaum Ansor dan Muhajirin diantaranya: 1. Mereka adalah umat satu di luar dari golongan yang lain. 2. Kaum Muhajirin saling bekerja sama dalam menerima dan membayar tebusan. 3. Kaum Ansor menebus tawanan mereka sendiri. 4. Orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka. 5. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang zalim. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Dengan pembinaan ekonomi inilah maka kehidupan bangsa Madinah semakin tertara rapi dan bisa dinikmati oleh kaum Muhajirin. Mereka bisa hidup berdampingan dengan rukun antara Ansor, Muhajirin, dan Yahudi. Rasulullah SAW dalam mengembangkan perekonomian di Madinah menerapkan beberapa aturan dalam dagangan, antara lain: 1. Dalam berdagang dilarang bersumpah palsu. 2. Membantu yang membutuhkan. 3. Tidak boleh menggunakan riba. 4. Berdagang dengan benar dan jujur. 5. Tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli. F. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Rasulullah menetapkan kekuatan iman dan akidah sebagai pertahanan yang utama dalam negara. Rasulullah berkeyakinan bahwa dengan dasar akidah yang benar dan kuat akan tumbuh semangat membela agama Islam. Diterapkan Piagam Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Piagam itu di kemudian hari membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Pembentukan masyarakat Madinah dapat diartikan sebagai terbentuknya negara Islam. Negara disebutkan memiliki unsur-unsur, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. 2.
kota Madinah sebagai wilayahnya. 3. Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya. 4. Orang Islam, Yahudi, dan penyembah berhala sebagai rakyatnya. Adapun beberapa fungsi piagam Madinah diantaranya sebagai berikut. 1. Menyatukan suku Aus dan Khazraj. 2. Nabi Muhammad SAW diakui sebagai hakim dan kepala negara. 3. Kebebasan rakyat terjamin. 4. Mengembangkan sikap toleransi antara umat. 5. Menghentikan adat istiadat buruk bangsa Arab. Ada beberapa cara Rasulullah dalam mempertahankan wilayah negara dalam menjaga keamanan, di antaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan taktik yang jitu ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu. 2. Memberikan semangat atau motivasi jihad sebagai syuhada. 3. Mengalahkan musuh dengan korban yang lebih sedikit. 4. Menunjuk komandan pasukan yang gagah, berani, dan berwibawa. Alhamdulillah, pelajaran SKI hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat dan barakah untuk kalian semua. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa gharabatil lana fi dinina ma ahdil uqri Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.